Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maun. Di podcast kali ini saya ingin men-sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya saat mengalami kesulitan belajar dan bagaimana saya bisa keluar dari fase itu. Ini perjalanan yang panjang dan saya harap cerita ini bisa menginspirasi kalian semua. Jadi, saya pernah ada di titik di mana belajar terasa seperti beban berat bagi saya. Setiap kali saya membuka buku atau mendengarkan penjelasan dari guru, rasanya nggak ada yang nyangkut, dan makin lama saya makin malas buat belajar. Saya sempat mikir, apa karena otak saya yang lemot? Kok ada ya orang yang bisa secepat itu mengerti penjelasan yang diberikan oleh guru, sedangkan saya malah mentok-mentok di situ terus. Bahkan ada masa di mana saya benar-benar putus asa. Saya pernah menangis sendirian di dalam kamar karena merasa nggak bisa menyelesaikan tugas fisika yang diberikan guru pada saat itu. Apalagi saat melihat teman-teman saya begitu mudahnya memahami materi, saya merasa tertinggal dan setiap malam saya hanya merenung dan bertanya-tanya, kenapa ya saya nggak bisa sepintar mereka? Sementara saya sudah mencoba berbagai cara, tapi rasanya tetap sama dan sia-sia. Sampai akhirnya saya berpikir, masalahnya bukan di saya, bukan saya yang bodoh, memang caranya aja yang belum cocok. Dari situ, saya mulai pelan-pelan mencari cara belajar yang pas buat diri saya. Saya mulai dari hal-hal kecil seperti mencatat menggunakan tangan, bukan hanya mengetik, dan saya mulai belajar sambil mendengarkan musik instrumental agar lebih fokus. Saya juga mulai rubah jam belajar saya. Ternyata, saya lebih nyaman belajar di malam hari dibandingkan pagi hari. Jadi, saya manfaatin waktu itu buat belajar. Kadang saya belajar dari jam 10 malam sampai lewat tengah malam. Dan justru di jam-jam itu, saya bisa menyerap materi dengan baik. Dan saya jadi paham, ternyata mengenali waktu terbaik untuk belajar juga sangat penting. Dan yang terpenting, saya belajar untuk mencintai proses belajar itu sendiri. Dan belajar bukan hanya tentang mengejar nilai atau prestasi, tetapi juga tentang memperkaya diri saya dengan menambah wawasan dan pengetahuan yang baru. Saya belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang saya raih dalam proses belajar saya. Setiap tantangan yang saya hadapi, setiap kesulitan yang saya lalui, semuanya adalah bagian dari proses pembelajaran saya. Yang tak kalah pentingnya, saya belajar untuk memberi waktu istirahat yang cukup buat diri saya sendiri. Saya tidak lagi marah kepada diri sendiri ketika tidak langsung mengerti dengan materi yang diberikan. Dan saya belajar lebih sabar dan menerima bahwa proses belajar memang naik turun. Dan saya belajar menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya. Saya belajar lebih sabar dan tidak mudah menyerah. Saya menyadari menemukan metode belajar yang tepat itu penting, menyesuaikan cara belajar dengan gaya masing-masing. Dukungan dari orang sekitar juga sangat membantu. Saya bercerita pada keluarga dan teman-teman tentang kesulitan yang saya alami. Mereka memberikan motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa. Mereka membantu saya untuk tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Kalau kamu merasa frustasi saat belajar, saya hanya mau bilang, kamu gak sendirian. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya berarti kamu belum menemukan cara belajar yang tepat buat diri kamu sendiri. Jangan menyerah dan teruslah mencoba berbagai teknik belajar. Dan yang paling penting,
Pahami dirimu sendiri. Karena kesuksesan belajar bukan soal kerja keras, tetapi kecerdasan kita dalam memahami kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Buatlah rencana belajar yang realistis dan teratur. Pecahkanlah materi-materi yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil yang mudah dipahami. Berikan dirimu waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan mental. Dan jangan lupa untuk menghargai setiap kemajuan-kemajuan kecil yang kamu raih. Bergabunglah dengan komunitas belajar atau teman belajar untuk saling mendukung dan memotivasi. Berbagi pengalaman dan kesulitan dengan orang lain dapat memberikan perspektif baru dan mengurangi rasa frustasi. Ingatlah, proses belajar itu panjang dan berliku. Ada kalanya kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, dengan tekad yang kuat, strategi belajar yang tepat, dan dukungan dari orang-orang sekitarmu, kamu pasti bisa mencapai tujuanmu. Manfaatkan waktu luangmu dengan bijak. Sisihkan waktu khusus untuk belajar dan hindari distraksi. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan saat kamu mengalami kesulitan. Guru, dosen, teman, atau keluarga bisa menjadi sumber dukungan yang berharga. Mereka dapat membantumu memahami materi yang sulit dan memberikan motivasi tambahan. Teruslah bermimpi dan tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Percayalah pada dirimu sendiri karena kamu pasti bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Itulah cerita pengalaman pribadi saya saat mengalami kesulitan dalam belajar dan pesan-pesan untuk kalian yang mungkin sedang mengalami kesulitan belajar yang pernah saya alami dulu. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton cerita pengalaman pribadi saya saat mengalami kesulitan-kesulitan saat belajar. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.